Find me do my two-step. Halo, ketemu lagi di Bintang Iklan TV. Hai. Nah, kali ini kita kedatangan teman iklan yang sudah malang melintang di dunia iklan, maupun juga sinetron, mungkin film Yes, juga. benar. Kenalin dong. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Kita udah kayak kompetitor atau apa gitu ya? Nggak ada kompetitor. Nggak ada kompetitor di sini ya pokoknya. Pokoknya kita lagi casting hari ini. Kebetulan ketemu bapak satu ini nih. Bapak bintang. Nggak boleh bapak. Di Oh, sini harus bro. bro and sis. sis. Maaf bro and sis. Jadi ketemu dengan brother ini, Cila, from Turki atau from mana nih? Saya ada sedikit setrum deh. Oh iya, ada kali setrum ya gitu ya. Amerika gitu ya. Biasanya kalau sama saya speak English. Oh, oke. Oh, berat. Lidahnya keju terus ya. Nah, ini saya mau nanya-nanya Yes, nih. Kan boleh. pengalaman kita udah banyak yang kita Iya. share di sini ya, udah teman-teman iklan kita udah banyak sekali banyak. yang udah berbagi. Yes, nah, sekarang apa namanya? Kesibukannya Oke. Ferdi apa? Oke, saya baru selesai film kemarin, Filmnya? Yes, Arwah Noni Belanda sama Sarah Wijayanto dan juga Arwah Noni Belanda. Yes, benar, film horor. Dan yang lagi tayang sekarang Nggak jadi arwahnya. Kan? Iya. Yang lagi tayang sekarang 100% halal, produksi multivision, tapi karena berhubung sekarang lagi pandemi, terus ya bioskopnya juga lagi tutup, ya kan, jadi tayangnya di aplikasi, aplikasi nonton app, yes, kayak Netflix, kayak View, kayak gitu. ya. Yes, benar sekali. Nah, kayak gitu. Jadi kemarin baru tayang film dan sekarang ini saya juga lagi stripping untuk sinetron Antv. Jangan lupa judulnya Seputi Cinta Semerah Dusta. Iya, jam 21 malam. Sebagai apa? Di situ saya sebagai Anton. Sebagai Anton. Iya. Ceritanya sedikit aja. Ceritanya sedikit ya, sebenarnya kalau yang udah pernah nonton Bawang Merah Bawang Putih yang kemarin, ini remake-nya. Iya, remake-nya sekarang. Tapi ceritanya, dramatikalnya, terusnya konflik-konfliknya lebih banyak sekarang. Iya, ada bedanya, tapi katanya ada beberapa influencer dia bilang, kok sama kayak film Korea gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kan biasa lah. Sinetron saling Indonesia, intip ya. Iya, benar. Intip nyaling namanya juga sama-sama di dunia ini. Yes, benar. Tapi walaupun ada bedanya, tapi insya Allah kita dapat menghibur masyarakat semuanya, kayak gitu. Oh ya, kalau di iklan kita pernah dulu pernah, iya, udah lama banget ya. BRI ya. BRI, bener. Bapak bang banget ini pokoknya nih ya. Jangan bapak, brother bang banget ini pokoknya. Pokoknya kalau udah bang, udah langganannya nih, brother ini. Nah, kalau iklan itu biasanya peran apa aja? Oke, kalau di iklan ya peran aja di bapak ya sekarang ya, karena karena berusia ya kan, ya udahlah kita. Udah gak jadi bro lagi. Udah gak jadi bro lagi. Jadi perannya sebagai bapak. Ya tapi tetap syukurin aja gitu kan. Kita kalah saingan sama yang muda-muda. Iya benar. Memang banyak tipsnya. Kan kita berbeda-beda orang ya. Karena banyak juga yang ingin terjun ke tiga dunia itu ya, iklan, sinetron dan film. Kalau saya melihat dari tiga jenis seni peran ini itu berbeda gitu, berbeda dunia. Tapi kalau dilihat memang sama-sama entertainment. Sama lah. Tapi kalau saya aplikasinya itu berbeda. Kalau bisa sampai terjun ke tiga-tiganya itu saya 4. Satu lagi? Saya host. Sama host juga beda ya? Yes, sebenarnya sama sih. Kompleksitasnya itu kompleksnya sama. Di depan kamera juga kita bagaimana kita supaya jangan grogi di depan kamera. Seperti biasa aja, seperti kita nggak nonton. Ini kalau nggak grogi, banyak juga yang udah punya pengalaman. Yes, benar. Itu kalau nggak groginya caranya gimana? Semua penyanyi, semua kelas diva, semua kelas papan atas artis gitu ya, semua punya ada rasa nervous. Saya biasanya kalau apalagi saya tayangannya live di iNews TV, saya live setiap hari Minggu jam 10 tayangan religi. Itu live dan benar-benar yang live itu kan benar-benar pressure-nya tuh kuat. Karena kenapa? Aduh, gila live loh. Iya kan? Kalau salah dikit, beribet dikit, langsung turun gitu kan. Nggak bisa.
kita so must go on aja, kita berusaha belajar sebelumnya materi apa yang kita kuasain. Jadi pada saat kita naik panggung sudah ada materi bekalnya. Walaupun kita udah agak-agak nervous sedikit gitu, tapi kita sudah ada bekal gitu. Namanya nervous ya, namanya seorang aktor, seorang MC, seorang presenter, seorang artis gitu kan, semuanya pasti ada. Gitu. Jadi nggak ada treatment khusus gitu supaya ngilangin nervousnya. Ya, kalau saya begini, jadi intinya materi dulu. Pahamin dulu materi sebelum kita, misalnya kita sebelum syuting nih, adegan misalnya sinetron gitu kan, kita baca skripnya, wah karakter kita seperti ini. Nah itu kan karakternya misalnya protagonis gitu atau protagonis gitu tapi kan. Kalau memang itu misalnya hafalannya itu sampai 3 lembar yang tektokan itu gimana ngatasinnya? Untungnya alhamdulillah saya walaupun selama 2 lembar mau 3 lembar, alhamdulillah itu dari pengalaman dari MC presenter. Jadi pada saat kita ngapalin skenario ini khususnya untuk para junior untuk yang baru terjun di dunia entertain, khususnya di sinetron atau film gitu kan, apa yang ada dialognya gitu ya, seperti itu. Jangan dihafal, dihayati. Ya kan, kalau misalnya nih kita dua halaman nih. Misalkan Ibu Budi sedang pergi ke luar kota. Nah, luar kotanya kemana? Ke Bogor misalkan gitu kan. Kan kita bisa simpelkan, bisa simpel sekecil mungkin. Ibu Budi sedang pergi ke Bogor. Bisa simpel dong? Bisa. Seperti kayak kita Ibu Budi sedang pergi ke Bogor. Tapi kalau di skenario kan Ibu Budi sedang pergi ke Bogor, terus dia bersama. Iya kan? Penjelasannya terlalu panjang. Tapi kan intinya Ibu Budi itu pergi ke Bogor. Ya, naik apa? Kata kerjanya seperti apa? Kata bendanya seperti apa? Seperti itu, simple. Yang paling susah sih pernah saya alami. Itu benar-benar yang 2 halaman. Itu benar-benar harus dengan ekspresi nangis. Kita harus menghayatin banget dan pelan-pelan seperti itu. Biasanya nih trik dari saya dengerin lagu. Kadang-kadang kita kalau lagi break kan kita dengerin lagu earphone gitu kan. Kita dengerin lagu yang agak sendu-sendu kayak gitu. Kita baca skenarionya, kita pahami seperti apa. Insya Allah pasti dapat. Tapi bisa nangis? Bisa. Nggak pakai air? Nggak pakai. Saya kan nggak suka dengan pakai air drop. Kecuali kalau udah jam 2 pagi. Tapi kan itu kan kadang-kadang kita menghayati, tiba-tiba harus di-cut dan ulang lagi dan ulangan kedua itu kan kadang-kadang susah untuk nangis. Sebenarnya begini, nangis itu kan kalau kita di bahasa sinetron ya, kalau artis tahu pada saat di cover, maaf nih curi-curi. Kadang-kadang maaf banget untuk para pemain senior sedikit saya kasih bocoran ya. Biasanya kalau pemain senior itu pada saat cover dia nangis beneran. Pada saat dia close up itu nangis beneran. Tapi pada saat dia master dia nggak nangis beneran. Dia biasanya kasih insto, kasih apa gitu kan, kayak gitu. Iya, karena imajinasinya kita dapat pada saat cover. Karena cover itu kan bener-bener yang tight banget, bener-bener yang padat banget. Kalau yang master kan kita agak wide gitu, agak luas gitu kan, jadi nggak kelihatan. Jadi triknya seperti itu. Seperti itu triknya, tips and trick. Terus apa lagi nih? Jadi kalau iklan, kalau triksnya untuk lolos iklan yang versinya Ferdi. Iya, kalau iklan sih sebenarnya gini, satu percaya diri. Talent itu harus jual mahal. Ya, harus jual mahal. Gimana Karena tuh jual mahal? pada saat kita lagi casting, kita menunjukkan kualitas kita yang bagus. Ya kan, jangan rambut acak-acakan. Boleh kita naik motor kayak atau kendaraan yang debu-debu gitu di luar gitu ya. Tapi pada saat kita perform, pada saat kita di depan kamera udah masuk ruangan casting, itu benar-benar yang kita tuh udah standing, kita tuh udah looks the gorgeous gitu kan, jadi udah oke gitu kan, udah siap. Jadi pada saat kita masuk ke ruangan casting tiba-tiba kita udah umel kayak gitu, aduh caster juga kan ngeliat itu males ya. Benar sekali ya, kita udah harus memang membiasakan untuk lebih siap untuk masuk. Iya benar. Tipsnya sudah banyak dari yang lain. Tipsnya sudah banyak. Sama juga sebenarnya itu ya. Ya tapi faktor luck kadang-kadang juga. Karena di faktor kita di entertain karena sudah terlalu banyak talent. Nah yang paling penting, banyak talent yang cakep, banyak talent yang cantik dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah karakter. Ya. Itu yang susah dicari. Nah, kalau karakter Ferdi sendiri apa biasanya? Jadi kalau biasanya kalau setiap stasiun TV itu menawarkan saya peran antagonis. Antagonis? Yes, benar. Bukan. Karena beda banget. Di luar udah jauh kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya, karena kalau memahami pada saat kayak karakter antagonis itu benar-benar yang dapat banget kata sutradara. Produser juga gue dapat banget, ya kan. Tapi kalau misalnya aku syuting
sama salah satu penyanyi artis senior adalah dia warawiri di dunia sinetron, dia bilang kayak gitu. Pernah kita di antagonis dulu di peran Gerhana, namanya ibu siapa saya lupa namanya, Darti Manulang. Ya, Darti Manulang, yes, di Gerhana. Pada saat saya di ini dia peran protagonis sama saya. Biasanya kata sutradara adalah yang dulu Mak Darti. Biasanya kalau kita ngomong Mak Darti Manulang ya. Di salah satu biasanya kalau kita Indosiar gitu kan, ATP gitu kan, dia kan perannya antagonis banget. Tiba-tiba dia perannya baik gitu kan, berdua saya gitu kan. Ya Allah, mak sama anak gitu kan. Saya bilang kayaknya nggak pas deh katanya ya. Iya, karena kombinasi namanya karakter, mungkin si produser atau sutradara pengen cocok-cocokin lah gitu kan. Dia pengen coba nih gitu kan, protagonisnya bagus apa enggak gitu kan. Tapi ya udah ya kita berperan aja, namanya actors, namanya aktris gitu kan, kita berperan. Tapi alhamdulillah bisa jalani, tapi kayaknya nggak pas banget gitu. Tapi pernah nggak, kalau waktu itu kan kalau antagonis kan biasanya karena udah sering ada di layar, pernah nggak dipukul orang atau ditampar ibu-ibu misalnya? Jadi atau kadang-kadang dicibir. Masalahnya kalau lagi casting, kadang-kadang kalau lagi casting, misalnya saya casting iklan gitu ya, wih ini mas tau nggak kalau ketemu saya, aduh saya beginiin katanya. Kemarin saya ketemu kebetulan di sebelah tuh di tempat casting sebelah, ya kan, ada tempat ruangan casting situ. Aduh mas kalau nonton sinetron nih, aduh saya bejek, saya bilang gitu kan. Enggak bu, saya orang yang baik bu, cicilan bu aslinya. Tapi kalau udah on cam, udah dibayar, udah beda saya bu. Gitu ya. Kadang-kadang kan di luaran sana banyak nggak bisa ngebedain. Bener. Ya, Kadang-kadang kayak gitu. Jadi seru ya. Iya. Nah, film yang ke depan itu film-film apa lagi? Kira-kira akan. Insya Allah tadi baru dapat info sih, tapi Ya. Insya Allah nih, ya Allah doain aja untuk para brother and sister yang ada di sana semuanya, akan mau bikin remake, ada produksi depannya M lah. Yang boleh kasih tahu namanya? MNC lah pokoknya. MNC. Jadi dia mau bikin layar lebar, remake-nya sinetron yang lagi tayang sekarang. Tapi saya nggak mau sebut judulnya. Seperti itu. Yang lagi tayang sekarang Kolosal. Nah pasti tahu semuanya bocorannya. Kolosal. Iya. Produksi MNC. Produksi MNC pasti udah tahu ya, Kolosal cuma satu. Iya. Yang tayangnya malam. Dia mau bikin layar lebar. Tapi gini, ini kita nanya ya. Sudah beberapa film kolosal yang ada di sinetron kita, tetapi saya melihat ratingnya itu tidak sebagus dengan film sinetron yang drama-drama Korea gitu. Nah itu kenapa ya? Karena menurut saya sih gini, untuk mengisi kekosongan atau mengisi warna yang ada di dalam TV. Kita zaman dulu senang banget nonton Saur Sepuh. Iya, Majapahit dan lain seperti itu ya kan. Mungkin sekarang si produser TV gitu kan pengen mau bikin remake seperti itu, tapi di episodein. Iya kan. Tapi ya kadang-kadang kenapa ya, Indonesia kan nggak terlalu suka dengan action yang terlalu lebay. Kalau action terlalu dibuat-buat, itu nggak suka Indonesia. Indonesia sukanya tuh kayak action yang di luar, misterius, pokoknya kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya tapi kan karena kita pentok dengan budget, pentok dengan dana, waktu dan lain-lain kayak gitu. Bisa jadilah namanya kita satu episode satu hari, iya kan? Nah, Nah, kita kan tahu kalau sekarang itu film yang disukai genrenya itu adalah film kalau nggak komedi atau horor. Yes, benar. Menurut saya kalau memang kita bikin film dengan genre yang itu pasti paling tidak juga balik modal nih kalau pebisnis. Setuju, betul pebisnis. Nah, sebetulnya setuju nggak dengan itu? Apakah drama kita ini kurang gitu? Ya, sebenarnya gini, genre horor, genre drama, genre action gitu kan, itu semuanya warna. Tapi kebanyakan produser yang baru-baru atau PH yang baru-baru, gue mau balik modal dong. Setiap yang gue tanamin duit, misalkan ke salah satu film gitu kan, misal horor, itu setidaknya harus balik modal. Karena Indonesia itu senang banget hal-hal yang mistis. Ya kan, hal mistis pasti laku. Betul. Apalagi ya adalah beberapa film yang kita nggak sebut produksinya Joko Anwar, itu yang benar-benar yang dahsyat banget, yang benar-benar meledak, benar-benar yang mistis banget dapat.
karena gitu balik modalnya cepet intinya. Tapi harus diiringi dengan kualitas yang bagus. Punya favorit sutradara atau artis Indonesia maupun juga luar negeri yang sekarang ini? Iya, artis yang saya suka dengan artis-artis senior ya, bisa dibilang ya. Bapak ini seperti Bapak Iklan, dari dulu saya udah melihat dia. Kalau kita lagi wawancara nggak boleh disebutin. Terus dia Christine Hakim, saya suka karakternya. Waktu di film Tanah Jahanam dia memenangkan film nominasi, dia menang award ya kalau nggak salah. Di film Tanah Jahanam. Sekarang lagi masuk menjadi salah satu foreign film yang di Oscar. Oke, good. Karena benar-benar Christine Hakim itu benar-benar kualitas, walaupun dia senior kayak seperti di luar ya kan, itu benar-benar dia punya kualitas kayak gitu. Itu yang paling saya suka. Kadang-kadang apa ya, kalau artis-artis muda sekarang kan saya masih relatif lah ya, masih on off karena setiap aktor itu kan harus yang punya namanya kestabilan dalam berakting. Ya kan, kalau cuma baru satu sinetron ya udahlah ya, baru satu film udahlah ya gitu. Karirnya Christine Hakim kan dahsyat, sungguh lama, ya kan, dan benar-benar eksistensinya juga bagus di situ. Nah, kalau belajar acting sendiri itu otodidak atau pernah ikut di salah satu teater atau kelas acting? Jadi sebenarnya saya nggak belajar ke sekolah acting, tapi setiap film itu ada namanya acting coach. Saya belajar dari situ. Coach, gitu kan, misalnya setiap film ada workshop gitu kan, ada yang pendalaman karakter, dan kita kan istilahnya dalam arti big reading itu semua karakter ada di situ. Kita memahami, belajar yang protagonis seperti apa, antagonis seperti apa, komedi seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa dibilang awalnya sih otodidak, dan saya banyak nonton film. Dan untuk para senias atau artis-artis muda yang ingin berkarya, yang paling penting adalah nonton film. Banyakin aja nonton film. Bagaimana karakter di film luar seperti apa gitu. Oh, jadi itu salah satu daripada kita juga belum tentu bisa ikut masuk ke dalam teater ataupun juga kelas acting Ada yang dalam tanda kutip itu mahal gitu kita belajar sendiri gitu. Benar. Dan salah satu artis kita juga jangan salah ya, sinematografi itu kayak film, sinetron, kayak gitu ya, iklan dan lain-lain, itu beda dengan teater. Jangan kamu masuk ke sekolah teater untuk masuk film. Itu beda. Karena kenapa? Saya dulu pernah teater. Satu Merah Panggung sama Ratna Sarumpayat. Oh, di ini. Satu Merah Panggung namanya. Satu Merah Panggung. Iya. Satu Merah Panggung. Ratna Sarumpayat. Dan ini benar-benar kalau teater itu benar-benar vokalnya kita harus gede. Dan benar-benar karena kenapa? Audiensnya kita kan jauh. Karena kita suatu teater gitu kan, pertunjukan gitu, festival. Itu karakternya beda dan nangisnya benar-benar yang harus nangis banget. Tapi kalau sedangkan di film, dia nggak perlu yang nangis dan marah dengan emosi banget. Sebuah lirikan tajam, itu udah menandakan orang itu udah marah. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang salah penafsiran. Gue mau sekolah teater supaya bisa main film. Salah. Kayak gitu. Teater ya sekolah teater gitu kan, mau masuk teater gitu. Beda kalau misalnya mau sinematografi atau film ya sekolah acting. Wah, kalau gitu kayaknya banyak banget nih. Lumayan kita sudah sharingnya beberapa menit, tapi ilmunya tuh tajam. Amin. Karena ada 3, 4 malah jadi host lagi. Nah, host itu juga sebetulnya sudah diceritakan sama talent iklan kita, si Mbak Susan. Dia juga sama di Hard Rock FM ya. Oh, Hard Rock ya. Ya, jadi terima kasih hari sama-sama. ini castingnya juga semoga lolos. Amin ya Allah. Nanti kita bisa ketemu di next video. Oke, kalau gitu Bro and Sis, tapi jangan lupa saksikan channel-channel berikutnya ya. Saksikan channel-channel berikutnya, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Comment and share. Oh, good. Oke, jangan lupa ya subscribe. Awas lo nggak subscribe ya. Nggak ada kotak gue beliin. Bener ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.